Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dari kelompok 1 10 IPS 3. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah Batik Solo. Dari mulai sejarah Batik Solo, perkembangan Batik Solo, motif-motif Batik Solo, proses pembuatan Batik Solo, cara pemasaran Batik Solo, kesimpulan dan sarannya. Lebih dahulu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Abinaya Cadudasa. Saya dari kelas 10 IPS 3. Saya dari kelompok 1. Nama saya Adia Musti Pambudi dari kelas 10 IPS 3 kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ali Purnama Ramdan. Saya berasal dari kelas IPS 3. Sejarah Batik Solo. Sejarah Batik Solo tidak terlepas dari pengaruh keraton. Batik Solo bermula pada masa Kerajaan Pajang, lebih dari 4 abad yang lalu. Kiai Ageng Henis adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik di desa Laweyan yang saat itu masuk ke wilayah Kerajaan Pajang. Perkembangan Batik Solo. Solo dan batik adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Sepertinya dua sisi mata uang yang selalu melekat dan saling memberikan manfaat. Sejarah panjang batik Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran serta Solo dengan sejarah yang panjang sehingga kota itu dijuluki The Spirit of Java. Motif-motif batik Solo. Yang pertama, batik motif kawung. Kain batik ini diberi nama batik kawung karena motifnya berbentuk bulat-bulat, agak lonjong seperti buah kolang-kaling. Yang kedua, batik motif parang. Motif yang membentuk seperti susunan huruf S yang saling menjalin dari tinggi ke rendah dan membentuk garis-garis diagonal. Batik motif tuntum. Kata tuntum berasal dari istilah tuntum yang berarti tumbuh lagi. Jadi, kain ini melambangkan yang bersemi kembali gak hanya untuk yang berpacaran, tapi juga untuk yang sudah menikah. Selain itu, kata tuntum juga memiliki arti penuntun dan pemberi contoh. Yang memakai kain ini biasanya adalah para orang tua saat acara pernikahan anaknya, yang diharapkan bisa menjadi panutan yang baik bagi anaknya. Kain ini biasanya berwarna dasar hitam, di atasnya terdapat motif bunga yang bertaburan kecil-kecil menyerupai bunga melati. Kain dengan motif ini sudah sangat populer di Pulau Jawa, terutama di Solo, yang merupakan kota asal kain ini. Sekarang, banyak yang menjadikan kain ini sebagai kemeja atau rok untuk para perempuan. Kain ini cocok sekali jika kamu berikan ke teman atau kerabat perempuanmu yang baru saja bertunangan atau menikah. Batik motif Sidomukti. Motif batik Sidomukti juga merupakan motif batik yang sangat populer dan mudah sekali ditemukan karena kepopulerannya. Biasanya digunakan para mempelai pengantin saat acara pernikahan adat Jawa, terutama untuk masyarakat Solo. Kata Sidomukti berasal dari kata sido yang berarti jadi dan berkesinambungan terus-menerus, serta dari kata mukti yang berarti kehidupan yang makmur dan sejahtera. Makanya, para pengantin mengenakan kain ini untuk pernikahannya dengan harapan mempunyai kehidupan berumah tangga yang selalu berkecukupan, bahagia, dan sejahtera. Pas sekali kalau kamu memberikan kain ini ke temanmu yang akan segera menikah. Batik motif Satrio Mana. Kain batik motif Satrio Mana adalah motif kain batik yang cocok untuk prosesi lamaran. Calon mempelai pria dan walinya memakai kain motif ini dengan harapan lamarannya diterima oleh calon mempelai wanita. Soalnya kain dengan motif ini melambangkan seseorang kesatria yang memanah hati seorang wanita. Kain batik ini bisa kamu berikan untuk teman atau kerabatmu yang akan melamar seorang pacar. Batik motif semen rantai. Seperti kain satrio manah yang dipakai calon mempelai lelaki saat lamaran. Calon mempelai wanita juga mempunyai kain tersendiri saat dipakai, yaitu kain semen rantai. Sejarahnya, jika calon mempelai wanita menggunakan kain dengan motif ini saat lamaran, berarti lamaran tersebut pasti diterima. Batik motif sawat. Batik motif ini pada zaman dahulu dipakai oleh keluarga kerajaan karena motif ini dianggap sakral. Motif di kain ini berbentuk sayap yang sangat menyerupai burung
Garuda dan oleh orang-orang Jawa dimaknai simbol kekuatan dan kekuasaan sang raja. Proses pembuatan batik Solo. Langkah pertama, kita membuat model untuk batik di atas kain mori dengan pensil atau biasa disebut monali. Langkah kedua adalah menggunakan cutting yang telah berisi lilin cair untuk melapisi motif baju yang diinginkan. Langkah ketiga, proses terakhir adalah ngelorot, di mana kain batik Solo yang telah berubah warna direbus dengan air panas. Cara pemasaran batik Solo. Pemasaran batik Solo menggunakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Jawa Batik Solo dengan menggunakan perumusan strategi pemasaran yang bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi posisi pasar. Selain itu juga dengan mengembangkan bauran pemasaran yang terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Tempat penelitian dilakukan di Jawa Batik Solo beralamat di Jalan Popda 31 Nusukan Solo. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan konten analisis, riset dokumentasi, dan analisis deskriptif. Kesimpulannya, batik merupakan kebudayaan milik Indonesia yang harus dilestarikan, dan kita selaku generasi penerus harus bangga dengan macam-macam batik yang ada di Indonesia, berbagai macam jenis dan motif batik. Di setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda. Proses pengolahan batik memerlukan tahapan yang panjang dan ketelitian yang cukup sehingga menghasilkan motif batik yang sempurna. Sarannya, sebaiknya memakai batik perlu ditingkatkan lagi agar ciri khas sebagai warga negara Indonesia tidak hilang, karena beberapa negara lain sudah mengakui batik Indonesia. Untuk itu, kita harus bangga menjadi anak Indonesia.